warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu tidak kurang, marilah acara ini kita mulai. Untuk segera menempatkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menunaikan tugas tanpa halangan suatu apapun. Semoga nanti kita melaksanakan acara ini lancar, tidak ada kendala, semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Acara-acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan hari ini nanti adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kultum, informasi kedinasan, keuangan, BOSP, informasi tenaga non ASN, lomba-lomba lain-lain dari K3S, penutup. Itu acara-acara nanti yang akan terlaksana. Sebelumnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Halo, bukan yang saya hormati pula, serta Pak Yusuf dan segenap kepala sekolah beserta operator yang saya hormati. Acara kali ini akan kita mulai dengan pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Sulis Widianti. Dipersilahkan. Peserta rapat untuk berdiri dan yang memakai jaket untuk segera diturunkan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kultum yang akan disampaikan oleh Pak Taufik Setiabudi. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Pada jam sama-sama biasa beserta stafnya yang saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah dan operator sekolah yang saya hormati. Yang pertama, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang kita bisa memenuhi kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan konferensi dinas. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, sebuah cerita dialog, kalau dulu itu istilahnya orang-orang pejabat tinggi, orang-orang para cendekiawan Muslim Pancasila atau yang disebut dengan ISMI, cendekiawan Muslim Indonesia. Di sana menyampaikan sebuah percakapan membahas tentang kemajuan Indonesia. Kira-kira kapan Indonesia ini bisa sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan sebagainya. Di sana menyampaikan berbagai argumentasinya, pendapatnya, dan berdasarkan riset dari para pakar luar negeri menyampaikan Indonesia itu bisa mencapai kemajuan, yaitu membutuhkan waktu 300 tahun. Itu waktu itu yang melaksanakan dialog itu diantaranya ada Insinyur B.J. Habibie. Itu menyampaikan seperti itu. Bayangkan kalau kita bisa maju sejajar dengan negara lain itu membutuhkan waktu 300 tahun. Umur kita apa bisa mencapai, bisa menemuinya? Tidak bisa. Kemudian ada sebuah contoh suatu negara yang bisa mencapai dengan cepat untuk kemajuan bangsanya dengan dimotivasi dari ayat Allah, yaitu dengan ayatnya yang berbunyi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu mau merubahnya. Ayat tersebut itu dilaksanakan, dipraktekkan oleh negara Korea. Waktu itu Presiden Korea bersilaturahmi ke negara Malaysia. Di belakang meja kerja Perdana Menteri Malaysia itu ada tulisan ayat la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Presiden Korea itu menanyakan, di bawahnya diartikan dengan bahasa Inggris. Mereka sangat terkagum-kagum dengan tulisan tersebut. Ya, Perdana Menteri Malaysia, itu tulisan siapa? Jawab Perdana Menteri Malaysia, itu bukan tulisan saya, itu tulisan Allah. Allah itu sesembahan bagi umat Islam. Itu disampaikan kepada Presiden Korea Selatan. Tulisan tersebut sangat bagus sekali. Dan
tulisan itu akan saya bawa ke negara saya untuk memotivasi rakyat saya, bangsa saya. Dan ternyata setelah disampaikan, digelorakan di negara Korea yang notabene di sana bukan mayoritas Muslim, tapi mereka melaksanakan dari ayat yang disampaikan, yaitu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ternyata di Indonesia saja banyak perusahaan-perusahaan dari Korea. Pernah kita bepergian ke Semarang, di Kendal itu ada perusahaan besar milik Korea, yaitu Samsung. Kemudian kendaraan bermotor dari Korea yaitu Kia. Kemudian pada tahun 2017 ketika saya melaksanakan haji di sana, juga taksi-taksi banyak yang produk dari Korea. Itulah maka monggo untuk memacu kita. Jadi dari ayat tersebut kita tidak bisa berubah apabila kaum sendiri, kita sendiri tidak mau merubahnya. Dalam sebuah dialog yang disampaikan di TikTok atau YouTube itu disampaikan, negara Eropa itu bisa maju membutuhkan waktu 280 tahun, hampir 300 tahun untuk merubah keadaan negara tersebut. Kemudian Jepang yang terkenal produk-produknya di negara kita, baik IT, kendaraannya dan sebagainya, itu membutuhkan waktu 120 tahun. Kemudian Korea sendiri itu membutuhkan waktu 60 tahun. Nah, itulah dari berkaca dengan pengalaman negara-negara yang lain, maka kita mau kapan tergantung kebijakan kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kultum dari Pak Habib, semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dari Bu Korwil yang akan disambungkan. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, Pak Yusuf yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga saya hormati, tak lupa teman-teman operator yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali kami ucapkan Pak Habib yang sudah menyirami rohani kita. Pagi-pagi kita sudah disirami, semoga dengan seringnya kita disirami rohaninya akan menjadi sehat dan bahagia. Itu harapan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita adakan konferensi dengan operator karena nanti Mbak Pipin kelihatannya mau menyampaikan sekilas berkaitan dengan Dapodik versi yang baru. Dapodik kayaknya sering ditulis pokoknya ya diikuti saja lah. Nanti insya Allah akan bermanfaat. Berkaitan dengan info kedinasan yang kami sampaikan adalah hasil rakor kami Senin kemarin. Senin kami rakor dengan Pak Darsono dan juga Pak Budi selaku Ketua Kegiatan Panitia Sekolah. Kemudian Selasa kemarin kami ada seminar sehingga baru Rabu ini bisa kita sampaikan ke panjenengan semua. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama ini disampaikan oleh Pak
Abid, Pak Eling, bahwa untuk bantuan Sarpras tahun 2024 itu sebagian besar dari anggota dewan atau aspirasi lah dari program kerja. Nah, untuk bantuan dewan ini saya lihat sudah merambah di beberapa SD. Kalau dulu itu Karangtengah sering menerima yang dulu, yang tahun ini belum ada info. Itu kita boleh menerima dari dewan, dari anggota apapun dipersilahkan Ibu Bapak. Yang penting kan nanti sekolah kita jadi bagus lah. Yang penting tidak ada atribut-atribut yang dipasang di sekolah. Siapapun kalau jenengan bisa mendekati dipersilahkan lah. Ini untuk kemajuan dan perbaikan fasilitas di sekolah. Karena kalau jaga dari jatah dinas itu persaingannya sangat ketat. Misalnya SD Susukan Mbak Rianto akan membangun talun, kok jaga jatah dari dinas, persaingannya ketat Mbak Rianto karena hampir semua mengusulkan. Tapi nek dengan punya link anggota dewan mungkin bisa lebih cepat karena mereka ibaratnya jalan-jalan tol ya, sehingga kalau yang lewat dinas kan kita jalan manual lah, jalan sehingga banyak saingannya, banyak pengendara lainnya. Tapi kalau jalan tol kan langsung bus sampai ke sana. Nah, kemudian yang kedua kami harap Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau ada bangunan yang membahayakan harap segera lapor ya. Nanti kami teruskan ke kabupaten. Apalagi ini musim hujan, kalau sudah ada usuk atau yang mengkelung kira-kira membahayakan, lapor. Jangan sampai kejadian ambruk dulu ya Karangkobar yang ambruk itu baru lapor, nanti akan jadi kita dibantu. Kalau sudah kira-kira membahayakan, kok sekolahan belum bisa memperbaiki karena keterbatasan dana, bisa lapor kepada kami, nanti kita teruskan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah tentang kegiatan. Kegiatan kita semua berbasis data. Monggo si mudik untuk silahkan diupdate dan dipantau terus instruksi dari kabupaten. Walaupun mungkin jenengan sudah di-upload kok di sana belum tercantum ya, pokoknya dicoba terus dimuncul sampai muncul walaupun memang sudah berkali-kali nih, karena sebagian besar bantuan kita itu lewatnya dipantau dari Simudik. Selain juga tadi dari aspirasi dewan, dari Simudik, dan mungkin dari pantauan langsung PEP. Mas Yoga kan nek Sabtu cok keliling-keliling ke SD biasanya itu melihat secara langsung. Pak Joko nggak usah ngalamin Pak Joko, disyukuri saja ya. Aku malah senang dengan Pak Joko ngalamin. Kemudian yang keempat, bahwa rehab sekarang itu modelnya bantuan daknya itu ketuntasan satuan pendidikan, sehingga dananya sangat besar. Contoh kata SWIDA itu kan ketuntasan, jadi satu sekolah terima satu paket kelasnya, terus ada ruang yang lain, sehingga nggak heran kalau anggarannya sampai 1,2 M untuk SWIDA. Hanya sayang sekali targetnya November itu sudah menempati gedung baru, tetapi karena ada trouble yang dibangun tidak spek, akhirnya akan harus dirobohkan semua yang baru, sehingga kembali ke nol. Nah sekarang Pak Joko itu nggak punya ruang kelas, punyanya ruang kelas 1 tok, untuk kelas 6. Yang lain nunut, berbahagialah dan bersyukurlah yang tidak nunut. Ini Pak Joko 5 kelasnya dinunutkan, hanya punya 1 ruang kelas untuk kelas 6. Padahal dong-dongnya Pak Joko iso ngereng, November itu sudah harus jadi gedung megah bertingkat 6 kelas tambah laporan tambah dan bengek. Dongnya ngereng ya kan. Sudah jadi. Makanya kalau sekarang ngalamin saya memahami sekali. Ya, saya sabar ya Pak Joko. Sabar banget. Iya, pokoknya badai pasti berlalu lah. Suatu saat ini Februari semoga sudah ada tender lagi, sehingga bisa ada rekanan yang bisa dipertanggungjawabkan yang menyenangkan. Kemudian terus juga kalau ini kita ke depan juga dapat kabar gembira. Selain semenjak ada info kelihatannya Wana Raja 1 akan terima ini yang pagi ini ketuntasan. Ya Semoga lancar. Apa ya 1,3 M lah. Monggo untuk berarti saingan iki. ini hadir semua ya. Ya. Saya lupa nggak kasih tapi kelihatannya hadir semua.
Oh iya, ada Pak Sarno. Iya. Sebetulnya sudah ada perwakilan lah kalau Pak Mistono kita tidak terlalu mengharuskan melihat kondisinya yang ini. Untuk Wanaraja 1 monggo untuk hati-hati, nggak usah digople, bujuk rayu dari pihak siapapun yang datang ke sekolah. Karena ibaratnya madu itu madu, jelas nanti akan banyak semut-semut yang mengincar, yang menawarkan ini itu pokoknya karena itu program dari pemerintah ya insya Allah fokusnya pemerintah, nggak ada apapun untuk memperlancar itu. Misalnya dengan ini bayar segini supaya cepat turun, ini gini nggak usah digoble. Pokoknya kita fokusnya ke instruksi kedinasan saja. Insya Allah kalau itu suatu saat sudah waktunya juga akan sampai ke sana. Hanya karena ini kan rencana tetapi sudah masuk di itu Bu, sudah masuk di daftar itu, semoga bisa terrealisasi. Ya. Terus ketika teman-teman ada yang dapat rehab, monggo untuk diperhatikan speknya. Kalau atap ya yang benar-benar SNI. Kalau pasir kemarin itu diharapkan minimal kali ya. Ini kali sapi. Kali sapi. Iya. Oh iya. Ya, ini minimal ya. Oke, diganti Pak Aan. Ya, di atasnya boleh, di atasnya kali sapi yang lebih bagus kualitasnya boleh. Tapi kalau kali serayu katanya nggak boleh. Kali serayu itu nggak begitu kuat. Tambi kalau dengan kali sapi kayaknya bagus sekali. Sapi kalau Terus yang Tambi gimana Pak? Tambi bagus. Pokoknya itu kemarin yang paling ya yang kali Tambi. Syukur luwe apik maning. Rapi ya Pak Aan. Tambi. Tapi lebih bagus ya. Tambi bagus. Pokoknya yang penting Jangan kali serayu ya. Iya. Terus berikutnya informasi tentang kurikulum. Monggo kurikulum kita fokus ke literasi, numerasi dan juga linjarnya. Ketika ada survei itu teman-teman diharapkan semua bisa mengikuti dengan baik karena nanti hasil numerasi literasi ini juga akan muncul di rapor pendidikan, akan mempengaruhi status sekolah jenengan, nanti juga akan mempengaruhi ketika jenengan menyusun perencanaan berbasis data, itu berkaitan. Berikutnya untuk e-kinerja. Nah ini e-kinerja yang membuat teman-teman sampai lembur-lembur, sampai subuh, sampai ngekepi laptop di nomungi. Nah ini e-kinerja itu idealnya dari Pak Kabit itu memang Oktober, November, Desember itu penyusunan. Iya sudah selesai penyusunannya dan bulan Januari itu sudah pelaksanaan. Tapi apa daya kemarin memang karena sikon aplikasinya yang belum begitu memadai, ada kendala sehingga baru Januari saja ada yang semua sudah selesai Bapak Ibu. Ada yang masih terkendala? Kan kita belum bisa ngisi Bu yang Januari 2024. Enggak, yang kemarin yang Sudah. Kemarin. Kalau sudah, ya saya untuk bisa dicetak dan diajukan ke kabupaten karena akan juga ke e-file. Belum dinilai. Kemudian berkaitan dengan sekolah, makanya sekolah idealnya untuk melakukan BKD terus kan masukin nggone penjenengan nang password. Lah SKP dijenengi SKP underscore ketika Desember atau pas pokoknya sebelum masuk idealnya melakukan rapat dan setelah masuk itu tinggal pelaksanaan dan mungkin pemantapan itu idealnya. Dan masalahnya sesuai Idealnya apa kerja sebelum masuk? Iya, lah masuk. Sebelum masuk yang meraih. Kemudian Ibu Bapak berkaitan dengan PSM, peran serta masyarakat. Jadi kan nggak usah takut kalau sekarang mau melakukan penarikan atau sumbangan dari PSM. Yang penting pegang dan kuasai regulasinya. Ya. Ini Pak, hidup ada nggak ya? Belum. Oh ada ya. Tadi kayak hutan Pak regulasi Pak ya. Kemarin muncul lagi sih Pak. Ya. Pak kita hafal banget Pak regulasi. Ya. Jadi pokoknya kepala sekolah harus kuasai regulasinya kalau ingin melakukan
jenengan kuasai, ada apapun, bu LSM, bu apa yang protes kan jenengan bisa menjelaskan kalau menguasai regulasi. Regulasi panganan apa ya pokoknya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut lah, dasar hukum dan sebagainya, payung hukumnya. Nah, keuangan ini monggo untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon perhatiannya, jangan ada KS yang membelanjakan uang di luar angka. Pokoknya monggo lah Bapak Ibu Kepala Sekolah kan sudah disusun bersama bendahara dan juga teman-teman guru itu angkasnya dan jenengan pembelanjaannya berdasarkan yang ada di situ. Kalau belanja di luar itu ya jangan pakai dana yang itu, misalnya mungkin minta bantuan PSM dan sebagainya lah monggo. Tapi kalau dana bos ya silahkan dibelanjakan sesuai arkasnya khusus bos. Kecuali dana jenengan pribadi, jenengan pengen nyumbang untuk sekolah ya monggo belanjakan sesuai keinginan jenengan boleh kalau gitu. Nah monggo arkas untuk jadi pedomannya. Karena ini sudah terintegrasi, terdisip lah, kayaknya lebih enak lah, sudah tertata dan transaksi dengan itu bisa dilihat di kabupaten. Mereka punya markas yang mewadahi itu sehingga bisa melihat oh susukan belanjanya apa ya, oh penanggungan apa ya, bisa dicek dari sana sehingga mohon untuk pembelanjaannya disesuaikan dengan ini. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah ini salah satu regulasi yang harus jenengan juga pahami adanya Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023. Ini menggantikan Permendikbudristek 63 tahun lalu. Diganti sekarang nomornya masih sama, hanya ganti tahunnya. Ini tentang jenis pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan atau BPSP. Kalau bendahara ini sudah ngocok lah. Operator kayaknya ya dari mempelajari, kadang operator juga sangat membantu bendahara sehingga kadang operator ini pinternya mah double loh. Tapi bendahara ya pinter dan operator ya pinter dan kepala sekolah jadi ya pinter dia pinter transfer misalnya pinter ya. Iya, di sana ada beberapa yang diperbolehkan untuk belanja, beberapa yang dilarang. Belum lah, kita jangan coba-coba untuk sampai 2 itu ya. Penyusunan sosialisasi belanja internet pada aplikasi belanja. Kemudian utamakan Mas di sini ada yang ada timbul utamakan. Libur tutup Mas Dan. Tidak ada ya. Ketika S ada nih aku mau juga untuk sosialisasinya kita nanti kita langsung berangkat harapan hari Monggo untuk Tembos untuk melaksanakan monitoring karena ini juga info semua bulan Februari BPK turun ke bagian Bapak Ibu. Nah biasanya ini yang cek selain bos itu juga sekolah-sekolah yang dapat draft. Andai kata sudah itu draftnya jadi mungkin bisa jadi sasaran pemeriksaan karena ya dananya besar sih biasanya bos dan ini kabupaten tidak bisa menunjuk BPK biasanya ada saker BPK pengen nong tidak ya mas sudah BPK pengen nong penanggungan apa jadi lawan papat ya itu jadi lawan 4 jadi lawan 4 sudah ya Hadir. Oh iya alhamdulillah iya mas kan jadi nah masih berkaitan dengan BOSP. Nah ini Bapak Kepala Sekolah yang perlu dilakukan. Kepala sekolah hendaknya selalu memantau dan mengecek saldo di akhir bulan. Jadi di akhir bulan itu Kepala Sekolah duduk bersama dengan bendahara, tanyakan untuk saldonya itu di BKU dan saldo yang di rekening sudah sama belum. Nek belum sama ya ditanyakan ke bendahara kenapa belum sama. Idealnya kan sama. Nah ini kalau saldo gabung dan saldo rekening sudah sama, lalu kan disuruh tanda tangan itu tinggal di tanda tangan. Insya Allah kalau ini terkontrol tiap bulan akan mempermudah juga bendahara. Artinya tidak terjadi komplet atau koslet di akhir tahun kalau setiap bulannya sudah diproses, sudah balance lah, sudah sama saldonya. Karena ada kasus yang koslet sehingga harus mengubah BKU dari Januari kan kosong banget melas dari bendahara. Kepala sekolah ya tambah minum juga ketika terus tinggalan
siswa. Iya, orientasinya sekarang sudah pemenuhan kebutuhan siswa, bakat, minat, kecerdasan siswa, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, membudayakan refleksi berbasis data. Ini nek guru-guru penggerak wis familiar banget lah, refleksi lah. Kita karena di Wanesa belum ada sekolah penggerak, itu tetap kita harus juga banyak belajar dan memang kita diarahkan ke sana. Artinya tetap refleksi berbasis data itu sangat diperlukan, atau IRB, identifikasi, refleksi, kemudian benahi. Itu jadi budaya di sekolah kita masing-masing. Monggo Pak Mistono, monggo. Alhamdulillah, Jangan ya. Alhamdulillah. Laju tuh. Yang menarik semangatnya. Semoga Pak Mistono alhamdulillah masih bisa membersamai kita. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, diharapkan satuan pendidikan itu selalu menciptakan iklim keamanan sekolah. Nah, ini keamanan sekolah itu juga harus diciptakan, bukan saja hanya keamanan harta benda, tetapi secara psikologis gurunya juga harus dibuat nyaman. Terus siswanya apalagi, karena apa? Ternyata ada indikasi ada guru yang tidak nyaman di sekolahnya karena sakit lah. Makanya secara psikologis, bukan tidak nyaman secara fisik tidak. Nah, saya harap Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengkondisikan teman-teman membuat nyaman di sekolahnya masing-masing. Ya. Insya Allah kalau teman-teman dulu itu nyaman, mau diajak apapun akan manut lah, asal kondusif di sekolahnya. Tapi kalau di sekolahnya guru dewe sebel, sebel banget, terus kepala sekolahnya seneng misalnya, yang kan kerja juga angel. Makanya monggo kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu Kepala Sekolah menciptakan suasana yang kondusif, yang damai, yang aman, nyaman bagi guru-guru. Terus teman-teman guru menciptakan situasi di kelas yang aman, nyaman bagi peserta didik, sehingga dalam warga sekolah itu semua merasa nyaman. Insya Allah itu jadi modal utama ketika di sekolah kok suasananya sudah nyaman. Esman sampai Bali wegah Bali. Tapi nek ora nyaman, pulau Bali wis ndelan-ndelan jam kok ora lek jam 1. Ya, tapi nek nyaman mulu. Bapak Dasono iki wis payen Bali malah gak tau oke. Malah turu. Ciptakan situasi yang nyaman, saling pengertian, ya saling antara kepala sekolah dan guru dan saling semua, insya Allah akan nyaman. Berikutnya yang keempat, kemitraan dengan masyarakat lainnya. Jadi sekolah itu memang sangat penting untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya bagus, insya Allah juga akan mendukung semua program yang ada di sekolah. Ketika dengan ada event apa, monggo lah Pak Kades atau Pak Perangkat bisa diundang untuk diajak duduk bersama, sehingga nanti akan terasa ringan ketika dengan punya program apa begitu. Berikutnya juga Pak, bosan tidak bosan ini tetap saya sampaikan. Poin 13. Bosan bosan. Nah, monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah mohon untuk tetap mendorong Bapak Ibu gurunya memanfaatkan PSN. Di Pandanarung itu ada guru yang sudah agak tua loh Mas, sudah sampai dapat sertifikat 35 bayangin. Pandanarung loh, guru sudah tua, tidak harus muda. Iya, kayaknya usia Pak Romani malah di atasnya lagi. Sekitar 35 sertifikat PMN itu sudah dia dapat. Pak Romani juga Lulus ya. Saya analisa di mana ya, saya kayaknya baru
DKD Yang PMN untuk apa ya? Untuk kepentingan dengan karir, kenaikan pangkat dan sebagainya. Yang daerah untuk TPP gitu. Kalau penilai pengawas Pak Yusuf inilah kinerjanya daerah. Ya masih mengikuti daerah. Saya juga masih daerah karena sedang bekerja dengan TPP gitu. Nah, monggo ini kelihatannya kemarin juga Mas Eno itu agak khawatir. Sekarang itu semua sudah diarahkan ke PMN. Jangan-jangan ini ke depannya ada konsekuensinya kepada satuan pendidikan yang tidak begitu mengabaikan PMN. Bisa jadi akan menjadi penilaian kinerja sekolah yang kurang bagus karena mungkin dulunya pemanfaatan PMN-nya rendah. Ini kelihatannya akan digunakan juga salah satu standar penilaian bos kinerja dan sebagainya. Itu. Terus kalian guru dan kepala sekolah juga kayaknya akan diculik dari sana sehingga kinerja panjenengan kan juga dimasukkan di PMN. Lah monggo karena situasinya seperti itu monggo disikapi dengan bijaksana. Artinya ya nek iso mulangi apik PMN apik ini kan idealnya seperti itu harapan pemerintah. Tapi biasanya ada salah satu yang harus dikalahkan. Oh iya, biasanya. Semoga kita tidak pakai teori biasanya. Yang mengarah disikapi dengan bijaksana, mulai yang ada potensi-potensi guru muda atau pintar ke sana, digiring ke sana supaya bisa menutupi sedikit apa ya kekurangan ini. Karena apa? Nanti kalau semua juga apatis, nggak ada yang memanfaatkan PMN juga akan terlihat. Di pusat di Kemendikbud itu ada data-data itu, di provinsi di BPGB itu juga ada, di kabupaten juga ada. SDX misalnya katakanlah SD Jatilawang 1 itu semua data di sana sudah ada. Gurunya siapa saja yang memanfaatkan, siapa saja yang belum, sampai tema berapa yang punya data di sana BPGB. Sehingga monggo kepala sekolah nggak usah bosan-bosannya untuk mengingatkan ini karena memang sudah ada program pemerintah, suka tidak suka harus kita sukseskan. Berikutnya Ibu Bapak masih berkaitan dengan BKU. Ini ada instruksi dari kabupaten Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk scan BKU dan paling lambat tanggal 20 sudah harus diunggah. Sekarang 11, 11, 11, ini untuk koordinasi dengan bendahara bosnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, ganti tema. Hari ini banyak banget materinya, nanti tambah Bapak mungkin juga. Iya. Informasi tentang ketenagaan non ASN. Ini informasi yang kadang menggembirakan tetapi kadang memprihatinkan. Di sisi lain ada yang terakomodir, tapi di sisi lain kadang ada yang sudah lama banget mengaku tidak terakomodir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini hasil rapat kami kemarin. Dari apa ya? Dengan Mbak Pipin, ya. Ya. Instansi pemerintah itu wajib menyelesaikan ketenagaan non ASN paling lambat 31 Desember. Jadi tahun ini semua tenaga non ASN itu sudah harus diselesaikan oleh pemerintah. Ini tenaga yang bagaimana? Tentu yang sudah masuk Dapodi. Kalau yang itu berarti nggak masuk hitungan ini. Ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang sudah masuk Dapodi. Nah, tenaga honorer yang akan diselesaikan satu sudah masuk Dapodi. Kemudian untuk Dapodi yang baru gimana? Untuk saat ini belum bisa dibuka. Banyak sudah mengunci untuk pemasukan data baru ke Dapodi. Kecuali hanya pindah, misalnya ada BP Jatilawang 3 mau dekat rumahnya ke Karangnya misalnya, ya itu bisa. Kalau sudah masuk Dapodi, kabupaten masih bisa membantu memindahkan mutasi asal kepala sekolah yang menerima bersedia, yang melepas juga bersedia bisa. Tetapi kalau baru, walaupun sudah WP 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetap nggak bisa. Karena widoknya yang ngelebokin dia
Terus yang kedua terdaftar dalam pendataan 2022. Nah ini. Yang ketiga non ASN lulus P3K yang kemarin berarti tidak dihitung. Berarti besok pagi itu Mbak Pipin sudah harus menyetorkan data-data ini ke kabupaten. Makanya kan operator sekarang operator konwil maksudnya sampai tadi malam hari ini juga karena besok sudah harus masuk. Tadi kami juga sebelum undang beberapa personil non ASN ini yang ada masalah kita undang ke sini tadi. Iya. Masalah apa? Masalahnya ada guru yang kualifikasi pendidikannya belum S1. Kalau guru sekarang nggak bisa ditawar itu harus S1 PGSD kalau PGSD. Kalau yang PAI ya sesuai dengan jurusannya, PJOK juga sesuai. Kalau kok itu tidak terpenuhi maka nggak bisa diajukan menjadi guru P3K. Tetapi kita tadi sudah nanti ke yang bersangkutan, mau nggak kalau kita masukkan jenengan sebagai pengadministrasi perkantoran misalnya, yang penting masuk P3K. Yang bersangkutan rata-rata mau bu, yang penting kecamatan P3K. Sehingga besok teman-teman kepala sekolah yang punya guru atau mungkin pustakawan dan sebagainya kok belum sesuai, ya jangan kaget kalau suatu saat dilalai lolos P3K jadinya tidak guru, tidak pustakawan. Karena pustakawan yang diakui itu adalah minimal D3. Sementara kebanyakan kita kan pustakawannya D2. Mira kamu maksudnya tidak diakui secara S1 dan S1. Kalau D2 tidak diakui. S1 ya boleh, S1 bagus. D3 dan S1. Tapi kalau yang pustakawan D2 berarti dia harus menggunakan ijazah SMA. Ya jadi tadi bisa jadi pramu, ganti kantor, pramuka. Pramu ganti kantor atau bisa jadi Penjaga. pengadministrasi. Kalau penjaga satpam itu hanya untuk SMP, SD surat terbaru tadi pagi juga Pak yang dikirim tidak ada untuk SD. Penjaga? Tadi ada penjaga dari satpam tapi itu hanya untuk SMP. SD kan anak penjaga. SD formasinya tadi pramu bakti atau pramu kantor, terus juga Administrasi. administrasi perkantoran. Sehingga kemungkinan pustakawan yang tidak memenuhi syarat kita masukkan ke ruang putaran. Artinya kita disuruh membuat main. Kita disuruh membuat misalnya lekuk saya membuat di sana betul ada bintang besar lumayan murah. Nah itu kan belum S1. Ya. D2. Sehingga kita buatkan di sana ada pengadministrasian perkantoran. Bukan suatu saat pusat ada job itu kan bisa masuk ke itu. Iya. Jadi nanti teman-teman yang pustakawan atau di tempat bapak ibu ada yang guru tetapi ijazahnya belum S1 maka siap-siap untuk dimasukkan tidak jadi guru tetapi dari tenaga yang lain. Standarnya apa kalau baru lulus tapi belum punya ijazah ya nggak bisa kita masukkan ke itu karena pendataannya besok sudah harus dikirim kan bukti kita memiliki kualifikasi itu kan ijazah. Nah ijazah itu kan berarti apalagi konon kabarnya yang di Januari keluar saja itu cut off-nya dari pusat itu Desember 31 berarti nek punya ijazah kok sebelum sesudah Desember itu berarti ya nggak kemungkinan besar nggak terakomodir di sana gitu. Ini sekilas untuk pemahaman kita bersama agar bapak ibu juga nggak kaget ketika suatu saat ada gurunya mendapat SK menjadi P3K pengadministrasian perkantoran gitu. Yang penting P3K ya. Yang penting pun keangkat. Nanti kalau misalnya di sana banyak ngasih, misalnya satu sekolah kok banyak pengadministrasian perkantorannya, baru nabuto ya tunjangan kantor ini rabobola. Di sini kan banyak bawean. Makanya Pak Yoso, misalnya itu kan lebih enak Pikir kali. Pikir kali Pak. Iya. Prinsipnya semua yang
Parianto, bahkan ada ibu sapa dhewe iki Pak Purbowo sapa tak ditausulkan kabeh. Masalah ben lolos tidak urusannya rezekine masing-masing. Sing penting do tak kodo ora dudu sing anu. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau kemarin ada yang tanya bagaimana penempatan P3K tahun ini, jawabnya ada di poin 3 ini. P3K 2023 itu penempatannya adalah bupati. Nah dulu kan langsung pusat Kemendikbud sehingga ada tumpuk-tumpuk PJOK double, PKI double dan sebagainya. Sekarang dari bupati setelah mendapat persetujuan BKN dan Mendagri itu ada sedikit celah Pemda untuk bisa mengatur. Dulu kan nggak ada mutlak dari pusat. Kalau sekarang ada sedikit bisa usul. Tapi nggak mutlak usulnya jadi topo ya sekarang penggul sekarang menempatkan ya. Idealnya tetap Bu. Katanya nggak ideal aneh. Ini untuk P3K. Kita sebenarnya ya ingin memfasilitasi semua teman-teman P3K agar teman-teman yang non ASN agar bisa masuk ke sana. Tapi ya besok hasilnya ya sikon lah. Semoga kita juga harapannya nggak pakai tes lah. Di tes orang lulus. Nggak lulus. Yang tua ya nggak lulus ya nggak bisa. Ini pokoknya tahun politik kan nggak bisa semua lolos lah. Jadi ditempatkan jadi apa yang penting dapat SKP itu nggak ada. Nah ini tadi yang sudah saya singgung, potensi masalah itu ada guru yang belum sesuai ijazahnya, maka ya dijadikan administrasi, pustakawan, pramukantor. Nah penjaga keamanan sudah terbaru untuk SD tidak, untuk SMP ini yang satpam dan sebagainya itu. Pustakawan yang diakui D3 dan S1. Nah tenaga baru sudah tidak masuk Dapodik tadi sudah. Kalau jenengan kok punya tenaga baru gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting mereka nggak nuntut untuk dimasukkan di Dapodik. Kepala sekolah nggak bisa, pengawas nggak bisa memasukkan Dapodik. Yang bisa kabupaten sudah MOU, bupati atau kepala dinas tidak akan menambah tenaga baru. Kalau itu dilanggar, ganjar dapat sanksi dari pusat, mungkin dana apanya nggak keluar kan nggak bisa jalan pemerintahan. Itu berkaitan dengan ketenagaan, monggo untuk teman-teman didukung lah. Kalau yang belum ini berarti dengan membuat perjanjian kerja atau kontrak tiap 1 tahun. Poinnya dulu kelihatannya pernah tak kirim di grup info kedinasan. Di sana ada yang menyebutkan kalau sekolah menerima PNS baru maka yang bersangkutan siap untuk dikeluarkan dan sebagainya. Itu ada poinnya perjanjiannya sehingga jenengan enak ketika waduh ini sudah dapat PNS baru. Nah bisa ya disalurkan itu lain, nggak bisa ya terpaksa dikeluarkan sudah nggak menyalahi perjanjiannya. Ini untuk kalau yang balon dulu olahraganya tapi masuk P3K lolos. Alhamdulillah berarti aman. Kalau nggak lolos iya lolos. Nah informasi tentang lomba-lomba saya menyampaikan sedikit nanti secara teknis pelaksanaan di lapangan biar Pak Budi dan Pak Darsono yang memusyawarahkan. Mungkin bisa hari ini atau lain waktu dipersilakan misalnya untuk FMBN mau kapan-kapan itu kan nanti urusannya PKSD dan PKS K3S dan PKS panitia kegiatan sekolah. Ibu Bapak yang saya hormati, ini kemarin dari Pak Wandi dasar nggak usah saya sampaikan, cukup dilihat saja. Kalau mau difoto ya difoto, nanti insya Allah ini tak share ke grup saya seperti biasa. Nah lomba-lomba jenjang SD itu ada 2, satu diselenggarakan oleh dinas, yang kedua diselenggarakan luar dinas. Ya. Nah salah satu yang waktu dekat ini diselenggarakan oleh luar dinas adalah red lot. Kayaknya saya pernah mengirim suratnya ke info kedinasan apa ya dulu. Red lot. Red itu membaca dari ini. Lot itu ras.
24-25 itu hari Bumi Gajah. Pendaftaran 35.000 per peserta. Nah, instruksi dari Pak Kasih, masing-masing kecamatan harus mengirimkan 1 perwakilan. Nah, monggo ini nanti juga urusannya Pak Budi dan Pak Dasono. Apa mau seleksi, apa tunjukkan, ini monggo lah saya serahkan sepenuhnya ke panjenengan semua. Sing penting nek bisa ya tetap ngirimkan. Wong kadung golek cak siji sekecamatan kan insyaallah gampang lah. Cak siji sekecamatan go perwakilan daripada nomor absen. Mana yang sah? Yo aduh, sapa kan? Di sini. Pak Dasono. Sapa kon pilih? Sapa kon pilih? Akhirnya biasa. Iya, akhirnya biasa. Biasa ngirim ya. Iya, yang kedua OSN ini yang kayaknya sudah saya share ya. Saking akeh sumatnya Bapak Ibu operator saya kasih tahu saking banyaknya kadang itu Bapak Ibu mahasiswa juga lewat karena ini belum dibaca sudah ada surat lain, ini belum dibaca sudah ada sehingga manusiawi lah ketika ada yang terlewat. Nah, OSN pesertanya itu maksimal 5 anak per sekolah. Kayaknya nek bangsane balon Jatilawang telu kuwi jan maksimal koyo Pak siswane to potensi. Tapi nek bangsane lekok sayur berapa lekok sayur kelas berapa itu sih? Wah, kosong kan enggak ngirim. Kelas 14 5. Kelas 5 3. Oh iya. Enggak bisa maksimal sesekolah enggak bisa maksimal. Kelas 4 5 ini pesertanya sih. Iya. Harapan dari kabupaten ini beda dari yang dulu. Kalau yang dulu kan di sekolah masing-masing. Nah, tahun ini harapan kabupaten dijadikan 1 titik kumpul. Monggo ini besok juga di Lombok Pak Budi dan Pak Dasono. Dijadikan kan ada IPA dan matematika. Kalau memungkinkan tidak di satu tempat, tidak bisa ya mungkin 2 ning sing ojo jejeran sekolahane berdekatan dadi motor nek kabupaten datang tidak terlalu jauh. Jangan satu di Penanggungan, satu di Sepida, kabupaten Semarang. Cocok nih. Kalau Mau coba ya Pak? Kalau ya. Kalau Men ngambah kabeh. Ben kabeh doyo, Bu. monggo lah. Itu saya serahkan nanti ke Ya temuran mana ya? Nah, ada yang lain juga kali ini tahun ini untuk S2N tingkat kecamatan pialanya mau dibantu kabupaten juara 1, 2, 3. Jadi besok panitia nggak usah nganggarkan ya. Iya. Tapi yang lain masih tetap. Sudah juri dan sebagainya masih hanya untuk pialanya. Tapi cuma FLS 2N aja ya? Iya. Tapi yang lain